Sebagai alat interaksi verbal, bahasa dapat dikaji secara internal dan secara eksternal. Secara internal, kajian bahasa dilakukan terhadap struktur eksternal bahasa tersebut, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, sampai dengan wacana. Sedangkan secara eksternal, kajian bahasa berkaitan dengan hubungan bahasa tersebut, berkaitan dengan hal-hal di luar bahasa, seperti sosial, psikologi, etnis, seni, dan lain-lain. Dari segi kajian eksternal, bahasa mampu melahirkan disiplin baru yang merupakan kajian-kajian dua bidang ilmu atau lebih, sosiolinguistik. Merupakan kajian antara sosiologi dan linguistik atau psikolinguistik, yaitu antara psikologi dan linguistik. Pembelajaran bahasa merupakan salah satu masalah kompleks manusia. Selain berkenaan dengan masalah bahasa, juga berkaitan dengan masalah kegiatan berbahasa. Sedangkan kegiatan tidak berlangsung hanya secara mekanik, tetapi berlangsung secara mentalistik. Artinya, kegiatan berbahasa itu berkaitan juga dengan proses atau kegiatan mental. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pembelajaran bahasa, pembelajaran linguistik perlu dilengkapi dengan pembelajaran antarjiwa atau psikologi, atau kemudian muncul istilah yaitu psikolinguistik. Untuk memahami lebih baik apa itu psikolinguistik, perlu dahulu kita membicarakan apa itu linguistik dan apa itu psikologi. Psikologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psyche and logos. Sedangkan psik sendiri mengandung makna jiwa, roh, ataupun sukma, sedangkan logos mengandung makna ilmu. Jadi, psikologi secara harfiah yaitu ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Dalam perkembangan lebih lanjut, psikologi lebih membahas atau mengkaji sisi-sisi manusia dari segi yang bisa diamati. Mengapa? Karena jiwa itu bersifat abstrak, sehingga tidak dapat diimati secara empiris. Padahal objek kajian setiap ilmu harus dapat diobservasi secara indrawi. Sedang psikologi objek kajiannya adalah jiwa ataupun ruh. Jiwa ataupun ruh tidak dapat dilihat, diraba, dan juga tidak memiliki bentuk, namun ia bersifat ada. Dalam hal ini, jiwa atau keadaan jiwa hanya bisa diamati melalui gejala-gejalanya. Seperti orang yang sedih akan berlaku murung, dan orang yang gembira akan tampak riang, atau wajahnya akan berbinar-binar. Meski demikian, kita juga sering mendapatkan kesulitan untuk mengetahui keadaan jiwa seseorang dengan hanya melihat tingkahnya saja. Tidak jarang kita temukan seorang yang sebenarnya sedih tetapi dia tersenyum, atau seseorang yang sebenarnya marah tetapi malah tertawa. Walaupun benar demikian, kemungkinannya keadaan seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa yang sebenarnya. Namun secara tradisional, psikologi lazim diartikan sebagai suatu bidang ilmu yang mencoba mempelajari perilaku manusia. Caranya adalah dengan mengkaji hakikat rangsangannya, hakikat reaksi terhadap rangsangan itu, dan mengkaji hakikat proses akal yang berlaku sebelum reaksi itu terjadi. Selanjutnya yaitu linguistik. Secara umum, linguistik lazim diartikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Pakar linguistik disebut linguis. Namun perlu dicatat, kata linguis dalam bahasa Inggris juga orang yang mahir menggunakan beberapa bahasa. Selain bermakna pakar linguistik, seorang linguis mempelajari bahasa bukan dengan tujuan
secara mendalam mengenai kaedah-kaedah struktur bahasa serta dengan berbagai aspeknya, segi yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Kita sudah membahas tentang linguistik sebagaimana psikologi, yaitu ilmu jiwa atau objek kajiannya adalah jiwa, sedangkan linguistik ilmu bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Psikolinguistik secara etimologi sudah disinggung bahwa kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan linguistik, yakni dua yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Namun, kedua-duanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek kajian formalnya, hanya objek dan materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Dengan demikian, cara dan tujuannya juga berbeda. Meskipun cara dan tujuannya berbeda, tetapi banyak juga kajian objeknya yang dikaji dengan cara yang sama dan dengan tujuan yang sama, tetapi dengan teori yang berlainan. Hasil kajian kedua disiplin ini pun banyak yang sama meskipun tidak sedikit yang berlainan. Karena itulah telah lama disadari perlu adanya kerjasama antara kedua disiplin ini untuk mengkaji bahasa dan hakikat bahasa. Dengan kerjasama kedua disiplin ini diharapkan akan memperoleh hasil kajian yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Pada awalnya, kerjasama antar kedua disiplin itu disebut linguistik psikologi, dan ada juga yang menyebut psikologi of language. Kemudian sebagai hasil kerjasama yang lebih baik, lebih terarah, lebih sistematis di antara kedua ilmu itu, lahirlah satu disiplin ilmu baru yang disebut dengan psikolinguistik sebagai ilmu antar disiplin, antar psikologi, dan antar linguistik. Psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Maka, secara teoritis, tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan perolehannya. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh, digunakan pada waktu berurut, dan pada waktu memahami kalimat dalam perurutan itu. Demikianlah penjelasan singkat mengenai psikolinguistik.